Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Dimana hari ini untuk mata pelajaran prakerja Bapak akan membicarakan tentang jenis-jenis sayuran dan teknik pengolahannya. Itu bisa dibaca di LKS Anda halaman 61 sampai 63. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku pernah makan sayuran? Nah, ini contoh sayur-sayuran dari bayam, dari seledri, tewel ini, dari mentimun, dari kacang, dari kubis. Nah, sayuran itu sangat bermanfaat bagi kita. Orang kalau kekurangan sayuran, akibatnya apa? Sulit buang air besar karena seratnya dalam tubuh kita berkurang. Orang kalau sulit buang air besar, maka akan menyebabkan penyakit ambeien. Itu disebabkan ini kalau orang ambeien biasanya kalau habis buang air besar maka keluar darah dari dubur. Itu karena apa? Karena pecahnya pembuluh vena, pembuluh balik, pembuluh darah yang ada di dalam dubur kita. Orang yang kurang makan sayur buah menyebabkan kegemukan. Tekanan darah tidak terkontrol. Kadar gula dalam darah tidak terkontrol hingga bisa menyebabkan penyakit kelebihan darah, kelebihan gula darah, diabetes, kencing manis. Orang kalau kurang makan sayur buah menyebabkan pembuluh darah menyempit, menyebabkan lagi mudah terkena penyakit. Lalu orang kalau kekurangan sayuran maka akan menyebabkan kanker. Nah, di sini pembelajaran yang Bapak sampaikan, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sayuran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknik pengawetan sayuran. Nah, kalau ditanya, jenis-jenis sayuran itu apa saja? Jenis-jenis sayuran itu yang pertama, sayuran dari daun, sayuran dari batang tanaman, sayuran dari bunga, sayuran dari buah, sayuran dari umbi, sayuran polong-polongan, dan yang ketujuh, sayuran umbi lapis. Kita pertama membahas jenis sayur-sayuran dari daun. Nah, daun yang kita bisa ambil untuk sayuran yang baik, itu bagian daunnya utuh. Daunnya masih muda, tidak membusuk dan tidak berlubang karena gigitan serangga. Daunnya masih muda dan lebar. Contohnya bayam, daun bayam. Kangkung, daunnya ketela. Itu bisa menjadikan sumber makanan. Sehingga kalau kita di pedesaan untuk mendapatkan makanan dari sayuran tidak perlu beli. Cukup mengambil dari tanaman sekitar rumah. Jenis sayuran yang kedua adalah sayuran batang, dari batang tanaman. Kualitas batang yang baik untuk sayuran, umur batangnya masih muda, tidak terlalu tua. Warna sayurannya, daunnya masih muda, cerah dan bersih. Yang ketiga, tanamannya tidak ada bagian atau digigit atau membusuk. Ini batang rebung yang ada di sekitar kita, bisa kita gunakan untuk sayuran. Ini dari nabati ya, semua dari bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, sayuran yang kita ambil dari bunga. Bunga yang baik yang bisa kita ambil untuk sayuran, warna bunganya masih segar, tidak ada bagian yang rusak atau digigit serangga, dan tidak ada bagian yang busuk. Ukuran bunganya segar. Contoh bunga yang dapat digunakan sebagai tanaman adalah turi.
Ini bunganya turi bisa digunakan untuk sayuran. Jenis sayuran yang keempat, buah. Ini buah biasanya untuk pelengkap sayuran. Buah bisa digunakan sebagai sayuran jika umurnya tidak terlalu tua dan muda. Umurnya cukup. Buahnya segar dan cerah. Ukurannya besar. Tidak ada bagian yang rusak dan busuk. Contohnya di sini adalah pare. Buahnya pare bisa digunakan untuk sayuran. Mentimun bisa digunakan untuk oseng-oseng atau sayuran yang merupakan campuran dengan tanaman lain. Selanjutnya jenis sayuran yang kelima, umbi. Umbi itu apa? Umbi itu adalah bagian akar atau batang yang membesar karena adanya penimbunan makanan. Coba di akarnya tanaman kentang itu bisa membesar. Ini bukan buah, ini umbi. Ini untuk menyimpan cadangan makanan. Ketela. Itu juga bagian dari akar yang membesar. Karena akar itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi yang baik untuk sayuran ukurannya besar. Umurnya cukup. Tidak tumbuh tunas. Tunas itu adalah calon individu baru yang biasanya muncul dari akar. Bagian luarnya tidak ada yang rusak, tidak ada yang busuk, dan tidak ada bekas gigitan serangga. Contoh ini kentang, contohnya umbi kentang. Bisa digunakan untuk sayuran. Jenis sayuran polong-polongan. Ini contohnya bagaimana polong yang baik, tidak terlalu tua. Benjolan biji belum ada. Warna buahnya segar. Tidak ada bagian polong yang rusak, busuk, atau digigit serangga. Contoh ini kacang, ini menyimpan biji ini ya, kacang. Kacang panjang. Nah, kacang panjang ini bisa digunakan untuk berbagai macam sayuran yang ada kuahnya. Ini sayuran kacang yang sedikit kuahnya. Jenis sayuran yang ketujuh, umbi lapis. Umbi lapis itu tumpukan daun, ini tumpukan daun yang rapat dan format roset, tersusun di belakang. Ya. Ini lapisan-lapisan calon daun. Kualitas sayuran umbi yang baik, cukup umur, lapisan umbinya tebal, ukurannya besar, tidak ada yang rusak dan membusuk. Biasanya ini digunakan sebagai bumbunya sayuran. Nah, bagaimana cara mengawetkan makanan sayuran? Dengan pengeringan. Pernah tahu cabai? Itu bisa digunakan sayuran. Bisa diawetkan dengan dikeringkan. Yang dikeringkan contohnya cabai atau lombok dan kacang. Cabai ini bisa, saat ini yang terbaru, bisa digunakan sebagai campuran bakso. Di mana di kuahnya bakso itu diberi lombok yang banyak, sehingga namanya bakso blendi. Ini bagi penyuka yang pedas. Pengawetan sayuran dengan menggunakan asinan, diberi garam, menggunakan garam. Contoh kubis, sawi diawetkan dengan diberi air yang banyak mengandung garam. Dengan menggunakan asam cuka, acar, contoh dari bawang dan mentimun. Misalnya biji yang selanjutnya yang keempat, pengawetan dengan pengolahan. Contohnya bagaimana dari biji-biji kedelai kita olah membuat kecap. Nah, itu adalah berbagai macam teknik-teknik pengawetan sayuran. Mari sebelum kita tutup acara ini, kita baca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.